Apakah vokasi UGM tutup? Nah, kali ini kita akan membahas mengapa D3 di UGM tahun ini tidak lagi menerima mahasiswa baru. Bahkan beberapa orang bilang, bahkan banyak yang bilang, apakah vokasi UGM tutup? Ya, tutup, tetapi jam 9 malam, jam 7 pagi buka. Faktanya adalah, mulai tahun 2019, UGM tidak lagi menerima mahasiswa baru untuk program D3. Semuanya berubah menjadi sarjana terapan atau diploma 4. Nah, mengapa UGM tidak lagi menerima mahasiswa baru D3? Ada banyak alasan, banyak sekali, tetapi yang paling harus saya sampaikan adalah, yang pertama, mayoritas mahasiswa atau alumni D3 ketika lulus, mereka akan lanjut ke S1 atau bekerja dulu, tapi pada akhirnya mereka akan lanjut ke program S1. Nah, ini tentunya akan menjadi sebuah kerugian besar bagi bangsa ini. Faktanya bahwa Indonesia membutuhkan tenaga kerja dari vokasional yang sangat masif. Namun, ketika kita mendapati ribuan atau bahkan jutaan alumni D3 yang pada akhirnya melanjutkan S1 selama 2 tahun, itu mereka berubah dari vokasi menjadi akademik. Itu secara faktual seperti itu. Ibarat kita masak nasi goreng selama 3 tahun, lulus dari D3, ditambahkan 2 tahun, nasi goreng itu menjadi nasi rames, ditambahi kuah, ditambahi gado-gado dan sebagainya, sehingga vokasinya ya tentunya berubah menjadi akademik. Itu alasan pertama. Alasan kedua, lulusan D3 memang cepat mendapatkan pekerjaan, namun secara karir itu akan jauh dari lulusan S1, sehingga dia harus mengejar cukup lama untuk menyamakan dirinya pada level pekerjaan lulusan S1. Dan itu, Dan yang ketiga, faktanya lagi, hampir seluruh kampus negeri di Indonesia maupun kampus swasta di Indonesia telah menutup program ekstensi atau program lulusan D3 lanjut ke S1 di kampus masing-masing. Dan ini menjadi sebuah keprihatinan kita bersama. Lalu kemana lulusan D3 se-Indonesia, khususnya lulusan D3 UGM akan melanjutkan studinya, dan di UGM pun juga sudah lagi tidak membuka program ekstensi. Nah, oleh karena itu maka sarjana terapan atau D4 adalah jawabannya. Sebenarnya ada beberapa lagi yang harus diperdalam mengenai hal ini, yaitu memang untuk program sarjana terapan kami akan menerima lulusan SMA, SMK maupun MA, fresh graduate. Namun ada satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu adalah apakah memungkinkan, dan harus memungkinkan kalau menurut saya, lulusan D3 UGM bisa melanjutkan ke program sarjana terapan di UGM, penambahan sekitar 3 hingga 4 semester. Dan ini yang dinamakan program ekstensi sarjana terapan. Bisa atau tidaknya kita doakan, tetapi saya bisa sampaikan seharusnya ini harus bisa kita wujudkan di UGM ini. Khususnya paling tidak lulusan di 3 UGM bisa melanjutkan program sarjana terapan di UGM dan lulus menjadi sarjana terapan. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Jadi ini adalah kebijakan UGM, bahwa UGM tidak lagi menerima mahasiswa baru D3. Semuanya tahun ini mahasiswa baru di vokasi UGM adalah mahasiswa program sarjana terapan atau D4.
itu adalah dalam rangka untuk menguatkan UGM masuk ke peringkat dunia atau World Class University. Jadi untuk mendukung misi UGM menjadi World Class University, seluruh mahasiswa vokasi diharapkan semua menjadi program sarjana terapan, dan dalam setahun 2 tahun kita akan segera membuka program S2 terapan. Mengapa sarjana terapan dan S2 terapan itu mendukung World Class University? Yang pertama, mahasiswa D4 atau mahasiswa sarjana terapan dalam 60% kuliah prakteknya akan melakukan riset terapan berbagai bidang, akan menghasilkan produk, dan produk itu bisa dipatenkan, bisa dilirisasi ke masyarakat atau ke industri, serta produk paten itu bisa dipublikasikan di jurnal atau konferensi nasional maupun internasional. Dan ini akan menaikkan peringkat UGM ketika nanti populasi jurnal, populasi paten, populasi produk lintas disiplin akan banyak dihasilkan oleh mahasiswa D4, sarjana terapan, S2 terapan, berkolaborasi dengan mahasiswa S1, S2, dan S3. Jadi bisa dibayangkan mahasiswa S1, S2, S3 berkolaborasi dengan mahasiswa sarjana terapan dan S2 terapan untuk menghilirisasi riset menjadi produk real, dihilirisasi ke industri, ke masyarakat, serta dipublikasikan di berbagai publikasi internasional. Yang berikutnya, ketika mahasiswa sarjana terapan tidak bekerja tetapi memilih melanjutkan studi, maka mereka akan lanjut ke program S2 terapan atau di S2 reguler tapi dengan matrikulasi, di mana bisa di kampus di dalam negeri maupun di kampus di luar negeri. Untuk contohnya, saya pernah ke Wageningen di Belanda dan beberapa Fachhochschule di Jerman. Mereka sudah menerima untuk program S2 terapan lulusan dari program-program sarjana terapan atau D4 di Indonesia. Nah, dengan berbagai alasan ini, tentunya sudah terjawab kan, mengapa UGM mengambil atau membuat kebijakan program D3 di UGM tidak lagi dibuka mulai tahun ini. Dan vokasi UGM tidak tutup tetapi berkembang menjadi sarjana terapan, S2 terapan, dan kelak menjadi doktor terapan atau S3 terapan.